ya dalam memimpin orang. Sudah bilang lagi tentang memiliki ciri kepemimpinan melayani seperti Yesus. Satu, pemimpin itu, saudaraku, sama dengan artinya pengaruh menurut John Maxwell. Artinya begitu. Kalau kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri, bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun semakin lebih benar dalam berpikir, bertindak, berkomunikasi, melakukan segala sesuatunya. Dalam konteks itu, saudara adalah pemimpin atas diri sendiri. Itu satu. Walaupun mungkin kita tidak pernah memimpin dalam sebuah organisasi. Tapi kalau kita mampu mengarahkan diri kita ke jalan yang benar, kita juga sudah termasuk kategori pemimpin. Walaupun masih bersifat lokal itu. Tapi lebih luas lagi, John Maxwell mengatakan, kepemimpinan itu juga harus punya pengikut. Apa maksudnya di sini? Seorang pemimpin yang berdampak, yang berpengaruh luas, tidak hanya mempengaruhi diri sendiri ke arah yang lebih baik, tapi harus juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang sekitarnya menjadi pengikut atas dia. Walaupun orang ini tidak pernah dikasih jabatan, tapi dia bisa mempengaruhi orang lain ke arah yang benar. Dia juga pemimpin. Maka jenis pemimpin yang berpengaruh seperti ini, dia punya pengikut, dikasih dalam sebuah struktur, dikasih jabatan, maka dia akan powerful. Dia akan maksimal. Persoalannya, seringkali kita menempatkan seseorang dalam sebuah struktur organisasi menjadi ketua lah misalnya, tapi nggak punya pengaruh. Artinya apa? Dia bisa membawa dirinya ke jalan yang benar. Apalagi mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Sesuatu orang. Apa yang terjadi? Dampak kepemimpinannya. No. Ini harus kita pahami. Saya kasih contoh yang lebih bersifat nasional. Tapi masih ingat ya, banyak tentara kita yang mati sia-sia waktu mempertahankan Timur Timur. Tim-tim menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Banyak tentara kita mati sia-sia. Tapi tahukah Bapak Ibu, waktu Habibie jadi presiden, Timur Timur lepas dari kesatuan negara Republik Indonesia. Apa persoalannya? Masalah kepemimpinan yang berpengaruh. Secara teknologi, Habibie berpengaruh. Tapi bicara dalam hal masalah birokrasi, memimpin sebuah negara, dia kurang berpengaruh. Akibatnya, Timur Timur lepas. Presiden Jokowi, khususnya bagi saudara kita di Papua. Sejak Republik ini berdiri, bagi saudara kita Papua, presiden yang memang nyata-nyatanya ada bagi mereka dampaknya. Tidak lain tidak bukan Jokowi. Itulah yang membuat saudara kita di Papua masih betah. Masih menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia kan? Sampai sekarang. Mengapa? Karena saudara kita di Papua merasakan betul pengaruh atau kepemimpinan dari Jokowi itu ke mereka. Jadi saudara, kita harus menjadi pemimpin yang berpengaruh. Ukurannya ada pengikut. Ada orang yang mau bersama-sama dengan kita. Maka kalau saudara menempatkan orang menjadi ketua panitia A, B, C, ya, atau bidang apapun di pekerjaan atau di pelayanan, pastikan orang itu punya pengaruh atau tidak. Jangan hanya lihat, wah dasinya bajunya rapi, belum tentu berpengaruh. Ciri pemimpinan yang mulai seperti itu yang kedua, visioner. Saya sudah banyak singgung tadi di sesi pertama ini. Dia tahu tujuan yang jelas, mau kemana, lakukan apa, buat apa, kerjakan apa, hasilkan apa.
Itu namanya pemimpin yang visioner. Kalau kita hubungkan dengan Yesus, Yesus tahu betul untuk apa dia mendekati banyak orang. Untuk apa dia melayani banyak orang. Untuk apa dia 3,5 tahun menghabiskan waktu, tenaga, dan hidupnya di bumi ini. Dia tahu betul. Itu apa supaya makin banyak orang bertobat kepada dia. Kita sebagai pemimpin harus punya visi seperti itu dalam konteks pelayanan. Membawa dan mengajak sebanyak mungkin orang bertobat datang pada Kristus. Itu harus kita punya. Ciri yang ketiga lah, pemimpin yang berkomitmen untuk terus-menerus belajar dan diajar. Ini penting loh Bapak. Belajar itu tidak hanya sekedar waktu kita di bangku sekolah atau perguruan tinggi. Tapi belajar itu seumur hidup Bapak. Belajar formil kita udah mentok sampai di dokter sebenarnya. Belajar formilnya. Artinya apa? Tidak cukup Bapak Ibu. Modal hasil belajar yang kita dapatkan secara formil sampai dokter sekalipun. Tidak cukup itu. Menjadi bahan baku buat kita. Menghadapi tantangan dan persoalan. Dalam menjalani hidup itu. Tidak cukup. Maka disitulah kita masih perlu apa? Belajar secara informal. Caranya gimana? Baca firman Bapak Ibu. Menulis. Mengamati. Melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka jadi pemimpin. Tidak boleh stagnan. Tidak boleh cepat berpuas diri dengan apa yang sudah dipelajari. Nggak boleh. Kita belajar teori itu terbatas. Terbatas kok. Jadi kalau ukuran gelar hanya cuma sampai doktor kok. Tapi belajar praktek hidup, seumur hidup loh Bapak Ibu. Kita harus mau belajar. Langsung, formil, atau non-formil. Bahkan dari anak kecil kita bisa belajar. Termasuk dari orang-orang yang kita layani. Bapak Ibu rata-rata orang-orang yang saya layani itu, orang-orang komsel saya itu, anggota komsel saya itu di atas usia saya semua. Saya paling muda. Rata-rata usia mereka sudah di atas 60 tahun Bapak Ibu. Bahkan sudah ada yang 80 lebih. Tapi saya selalu katakan kepada mereka, Bapak Ibu terima kasih ya. Saya dengar kesaksian Bapak Ibu. Saya belajar juga. Bagaimana menjadi opung. Kan kalau udah umur di atas 50 rata-rata sudah eyang bah itu. Bagaimana menyikapi anak, menantu, cucu dalam prestasi sebagai eyang, mbah, engkong. Saya banyak belajar dari Bapak. Saya nggak malu katakan itu. Karena harus saya akui, belajar pengalaman hidup, saya masih kalah dibanding mereka. Maka untuk itu saya mau belajar juga. Nah Bapak Ibu, kita juga harus belajar dari siapapun juga. Keempat, pemimpin yang mau mencetak calon pemimpin masa depan. Caranya, latihlah orang itu. Saya sudah singgung juga dari itu. Jangan takut melatih orang, memperlengkapi orang. Jangan. Karena kesuksesan dia menjadi pemimpin diukur dari ya karena kita kontribusi di dalam membentuk dia, mengawal dia menjadi seorang pemimpin. Maka untuk itu Yesus sudah pernah segan-segan memberikan 100% apa yang dia tahu, apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, apa yang dirasakan. Dia bagi 100% kepada para murid. Itulah bedanya Yesus sebagai guru agung dengan ya guru pencak silat. Kalau guru pencak silat Bapak Ibu atau taekwondo dan sejenisnya biasanya hanya memberikan ilmunya kepada muridnya 99%. Kenapa? Tidak 100. Karena kalau dikasih yang satu lagi, 1% lagi, jadi 100, maka dia akan takut nanti suatu saat dia akan mengalahkan saya. Tapi Yesus 100% yang dia punya, yang dia tahu, yang dia ketahui, yang dia praktekkan, dibagi. Saya kira pola kepemimpinan yang seperti ini harus kita adopsi dari Yesus ya Bapak Ibu. Jangan pelit berbagi.